Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah fi hadhihi risalah al-qayyimah al-ma'rufah bil usul thalatha. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan di awal risalahnya, yang mana risalah tersebut merupakan risalah yang sangat bagus dan terkenal dengan sebutan al-usul ats-tsalatsa, landasan yang tiga. Beliau rahimahullah mengawali perkataannya dalam risalah tersebut dengan kata i'lam, ketahuilah. Hadza khitabun li talabil ilmi. Seruan ini ditujukan untuk siapa saja yang mempelajari risalah tersebut. Ketahuilah, termasuk kepada kita. Kita dianjurkan untuk berilmu oleh beliau, khususnya memahami risalah ini. Wal ma'na ta'allum, maknanya yaitu belajarlah kalian, wajtahid fil ilmi, dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu. Wa qaluhu rahimakallah, kemudian al-muallif berkata rahimakallah, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau. Hadza min talattufi syekh litulabil ilmi bidu'ai lahum, dan kalimat tersebut adalah doa yang diucapkan langsung oleh syekh ketika menulis risalah. Min talattufi merupakan bukti konkret dari kelemah lembutan beliau. Yang di luar sana syubhat menyatakan bahwa beliau adalah seorang yang ekstrim. Ternyata buktinya di kitab awal sekali kita dapati adalah doa rahimakallah. Dengan logika yang sehat, beranikah kita mengucapkan kepada seseorang yang mengucapkan doa kepada kita dengan kata-kata kamu ekstrim? Mungkin kalau kita masih memiliki hati nurani, tidak akan kita pernah terbersit sedikit pun untuk mengatakan hal tersebut. Ketika ada seseorang mendoakan kita, ya Allah, semoga Allah merahmati engkau. Dan ini bukti bahwasanya hati beliau sangat lunak, akhlak beliau sangat mulia. Dan buktinya yaitu beliau mengawali risalah yang singkat ini dengan mengawali doa, semoga Allah merahmati kalian. Dan doa rahmat ini sangat luar biasa, sebab seseorang didoakan rahmat berarti orang yang berdoa memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak hanya cukup itu, Allah juga memberikan amal soleh berupa taufik, kemauan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Bagaimana tidak tersentuhnya hati kita ketika ada seseorang yang mendoakan kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan amal yang soleh. Sebab dua inilah yang menjadi modal utama bagi seseorang di hadapan Allah kelak di akhirat. Dan dua hal ini pula yang menjadi pembeda kita antara Nasrani dan Yahudi. Pembeda Islam dengan Nasrani dan Yahudi berkaitan dengan amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Di mana perbedaan kaum muslimin dengan Yahudi, yaitu mereka orang-orang Yahudi memiliki ilmu yang bermanfaat, tapi mereka tidak beramal soleh. Lain halnya dengan orang Islam, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh. Perbedaan orang Islam dengan Nasrani yaitu orang Islam memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka mengamalkan amalan namun tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Sedangkan Syekh di sini mendoakan kita agar kita mendapatkan kedua hal tersebut. Dengan doa yang singkat, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Waman rahimahullah, dan ketahuilah siapa saja yang Allah rahmati, niscaya aflaha wa sa'id, niscaya dia akan beruntung dan berbahagia.
beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa dikatakan beruntung? Karena orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ia dianugerahi oleh Allah taufik sehingga beramal saleh. Wa nala khairud dunya wal akhirah. Sehingga dapat disimpulkan orang yang mendapatkan rahmat bahwa orang tersebut nala khairud dunya wal akhirah, telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat secara sekaligus. Wa qaluhu, dan maksud ucapan al-mu'allif pada kalimat annahu yajibu alaina ta'alumu arba'i masail, bahwasanya diwajibkan kepada kita mempelajari 4 permasalahan, ay arba'u masaila yajibu alaina ma'rifataha, yaitu 4 permasalahan yang Allah wajibkan kepada seorang muslim untuk mengetahuinya. Berarti di sini wajibnya wajib ain. Ketika seorang ulama menyebutkan wajib secara mutlak tanpa ada keterangan kifayah, maka dimaksudkan wajib tersebut adalah wajib ain atau fardu ain, di mana seseorang yang meninggalkan keempat permasalahan ini, maka dia sudah meninggalkan kewajibannya yang telah Allah wajibkan kepada dia sebagai seorang muslim. Apa? Yang pertama yaitu al-ilmu. Hendaknya kita mempelajari ilmu. Wal ilmu minhu ma huwa fardun ainin ala kulli mukallafin wa minhu ma huwa fardu kifayatin. Sedangkan ilmu di dalam Islam ada 2 jenis. Pertama, ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain wajib untuk setiap mukallaf. Setiap seseorang yang berakal sehat, telah dewasa, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang yang dibebani syariat. Ilmu di sini maksudnya yaitu yang akan dijabarkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu apa? Yaitu ilmu untuk mengenal Allah. Bi asma'i wa sifatihi. Kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa ma'rifatu nabihi, juga ilmu yang berkaitan dengan mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majelis kita ini insyaallah kedepannya oleh Al-Ustaz Fahmi akan diajarkan mengenai kitab Syama'il Nabi, ya, mengenal Nabi, sosok karakter Nabi, akhlak Nabi. Dan insya Allah akan beliau rincikan mengenai pengenalan terhadap Nabi. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa hadhil ma'arif ats-tsalatsah wa hadhil ma'arif ats-tsalatsatu hiya al-usul ats-tsalatsah. Dan 3 pengetahuan inilah yang disebut atau yang dimaksud dengan al-usul ats-tsalatsah. Jadi 3 hal ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, inilah yang dimaksud dengan 3 pokok landasan utama ini. Yang dimaksud dengan judul risalah ini yaitu ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Allati sayatakallamu anha Syekh ijmalan wa tafsilan, yang mana insyaallah Syekh Muhammad At-Tamimi akan membahasnya secara global dan terperinci di dalam risalah ini. Wa tsaniyatu al-amalu bihi. Tadi 4 hal itu, yang pertama ilmu mencakup 3, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian perkara kedua yang wajib yaitu mengamalkan ilmu yang 3 tadi. Kita sudah mengenal Allah, kita harus mengamalkannya. Ketika kita mengenal, contohnya mengenal Allah, Allah Maha mengetahui, maka harus ada rasa muraqabah di hati kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ilmu setelah kita mengenal Nabi, maka harusnya kita bukan hanya mengucapkan secara lisan kita cinta kepada Nabi, tapi kita juga mengamalkan
perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi larangan-larangan beliau, beserta membenarkan kabar yang disampaikan oleh beliau SAW tanpa ada keraguan, karena beliau SAW memiliki sifat yang jujur, amanat, tabligh, menyampaikan tanpa tersisa, tidak ada yang disimpan dan tidak ada yang disembunyikan. Serta yang keempat yaitu beramal ibadah berdasarkan petunjuk beliau. Inilah kewajiban mengamalkan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Nabi.